Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian manajemen, self management, menata diri. Kalau sudah mengenali diri, sekarang menata diri. Menata diri ya cirinya 4. Yang pertama, kontrol dan pengarahan. Saya mampu marah, saya mampu sayang, saya mampu jengkel, saya mampu takut, dan lain sebagainya. Cuma menggunakannya pas, itu namanya mampu ngontrol. Kemudian ciri orang yang bisa self-management itu berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu, jangan pukul dulu, mikir belakangan. Dibalik. Jadi dipikir dulu, apapun yang mau dilakukan coba dipikir dulu. Itu namanya kemampuan self-management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip, pada nilai, pada pendiriannya. Ini namanya orang yang berintegritas. Dan dia dapat dipercaya. Jangan takut dengan saya jujur kok. Saya kalau disuruh jaga rahasia, ya saya jaga beneran. Nah, ini namanya berintegritas. Kemudian mampu beradaptasi menghadapi keragaman. Seperti tadi ya, seperti sabuk. Tadi kita lentur menghadapi perubahan-perubahan situasi. Ini ciri orang yang self-management, mampu menata diri. Strateginya 4 untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk. Self-talk itu vonis kita, penilaian kita, rayuan kita pada diri kita sendiri, itu self-talk. Jangan sering-sering bilang, aku kok begitu ya, dasar bodoh. Nah, ini self-talk. Nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu. Karena itu akan jadi mantra yang membentukmu. Jadi kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik, daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya jelek. Nah, jadi ini penting self-talk ini. Kita itu sering mensugesti diri kita secara negatif. Dan biasanya ya ke situ nanti diri kita terbentuk. Siapa sih saya ini Pak? Saya itu hanya remah-remah. Iya, kan sering kemarin anak-anak bilang begitu. Ya kamu akan jadi remah-remah beneran. Akan lebih positif ya, masih banyak hal yang belum saya mampu Pak, tapi insya Allah tidak lama lagi yang ingin saya bisa akan saya kuasai. Nah, itu kan lebih positif, membuatmu bersemangat untuk berjuang. Jadi kendalikan self-talk. Kemudian hitung sampai 10. Ini sebenarnya adagium. Jadi hitung sampai 10 itu kalau mau melakukan apa-apa dipikir dulu. Wah, kurang ajar dia, ngomong jelek tentang aku di medsos, tak bales Sebelum bales dihitung dulu sampai 10. Bales bener apa enggak, nanti efeknya apa kalau dibales. Sudahlah, pokoknya harus menang. Kedua, dibales tenan apa enggak, nanti sampai 10 kali coba, undur sampai 10 kali. Ini sebenarnya memberi kesempatan kita untuk berpikir dulu deh, pertimbangkan masak-masak, termasuk efeknya. Karena kalau sudah terkirim, apalagi sudah dibaca sana, nanti jangan-jangan masalah baru muncul. Sudah terlanjur diucapkan, didengarkan orang, jangan-jangan problem baru lahir. Wong kalau sudah diucapkan, dia sudah menjelma jadi energi suara. Yang energi ini tidak akan hilang, tidak akan habis. Kalau itu negatif, dia akan negatif selamanya. Nah, jadi hitung sampai 10. Kalau masih kurang, hitung sampai 100. Masih kurang, hitung sampai 1000. Sampai 10.000 boleh. Pak, saya mau marah Pak. Ayo ngitung dulu sampai 100. 1, 2. Wah, tambah marah saya Pak. Jengkel gara-gara ngitungnya tadi Pak. Ayo ngitung sampai 10.000 kalau gitu ngitung. Jadi untuk meredakan emosi, biar pikiran jernih kembali. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira. Itu mencerahkan pikiran.
Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum, itu biasanya sepaneng kalau bahasa Jawa nih. Kaku, tegang terus. Itu ndak enak. Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan ndak enak. Ndak bisa diajak guyon. Dari mana mas? Dari belakang. Kan sulit, ndak enak. Mau kemana? Mau ke depan. Ndak bisa diajak guyon. Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada sendaguronya. Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih. Kok jalan kaki saja mas? Emangnya mau ngerangkak apa? Marah terus kitanya. Oke, baik ya. Jadi banyak senyum, biar segar. Ini sebenarnya analogi dari optimis lah. Segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok. Apalagi yang terakhir itu, dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Waduh, saya salah kemarin itu Pak. Alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru. Jadi kesalahan jadi pelajaran. Sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak sedih terus-terusan. Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran sehingga aku ngalami yang tidak enak, ngalami yang buruk. Besok semoga lebih baik lagi hidupku. Nah, ini self-management. Yang ketiga, social awareness, kesadaran sosial. Ya antara lain tadi ya, kalau tadi memahami emosi diri, kalau sekarang memahami emosinya orang lain. Mampu berempati. Saya tahu kamu sedang prihatin, sedang sedih. Sudahlah, urusan dengan saya nanti saja kalau sudah tenang. Ini namanya mampu berempati. Saya tidak suka sih dengan kamu, tapi kamu sedang berbelasungkawa. Sudahlah, musuhannya nanti sajalah sekarang. Saya minggir dulu biar kamu tidak tambah sedih. Ini namanya punya kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi tidak egois, yang dipikir dirinya sendiri saja, tapi juga mampu memposisikan diri di posisinya orang lain. Kemudian mampu berorganisasi. Kalau pas jadi pimpinan, dia jadi pemimpin yang baik. Kalau pas jadi yang dipimpin, dia juga jadi rakyat yang dipimpin yang baik. Ini namanya social awareness. Disuruh merintah ya bisa, diperintah ya mau. Ini namanya social awareness. Banyak di antara kita yang disuruh memimpin tidak bisa, jadi anak buah tidak mau. Itu kan sulit. Tidak punya social awareness, tidak punya kesadaran sosial. Lo hidup bareng orang lain itu kan banyak fungsi yang bermain. Kita perlu kesadaran berorganisasi. Di sini peranku apa, kalau dia perannya apa, dan lain sebagainya. Ini namanya kesadaran berorganisasi. Termasuk social awareness. Kemudian orientasi melayani. Orientasi melayani itu yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku berikan pada orang lain. Apa yang paling bagus yang bisa aku berikan pada mereka. Itu namanya orientasi melayani. Dan jadi pendengar yang baik. Ya, seperti tadi ya, jangan dikira pendengar yang baik itu mudah. Kita itu cenderung gatel kalau sudah jadi pendengar itu. Kesusu ingin menasehati lah, ingin segera memberi advice lah, ingin mengeluarkan teori-teori lah. Kita itu sering tidak betah kalau jadi pendengar. Padahal secara teori kan gampang. Alah Pak tinggal diem saja kan nanti mendengar. Iya, tapi saya tidak nyamin kamu tangguh kalau tidak latihan jadi pendengar yang baik. Nah, strateginya apa untuk kesadaran sosial ini? Ini saya terjemah acak saja. Terjemahnya kayak ceramah ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5S, tidak cuma 3S. Jadi senyumlah, hidup ini indah. Salam dan sapa menunjukkan kita peduli pada orang lain. Sopan itu akhlak, santun itu adab.
Jadi ini nanti jadi kunci kehidupan sosial yang baik. Pikiran yang optimis, kemudian wajah yang ceria, kemudian diri yang mudah bergaul, salam, sapa itu simbol kepedulian, akhlaknya hidup, adabnya jalan. Ini akan membantu menghidupkan kesadaran sosial. Kemudian walk in thy shoes. Walk in thy shoes itu berjalan dengan sepatunya mereka. Ini namanya empati. Kalau kita ngobrol dengan anak kecil, ya cara ngomongnya kita turunkan ke level anak kecil. Ngobrol dengan orang tua, ya sesuai dengan tataran orang tua. Itu namanya walk in their shoes. Itu bagian dari empati. Jangan ngobrol dengan anak kecil nanti pakai bahasa filsafat. Tidak cocok. Nanti sama adikmu yang masih sekolah TK. Gini loh dek, menurut Aristoteles itu, ya mereka tidak ngangkat. Jadi harus walk in their shoes. Jadi biar ngerti sesuai dengan level mereka. Ini termasuk kemampuan sosial, kesadaran sosial. Nah, yang keempat, meningkatkan kemampuan nonverbal. Membaca nonverbal tadi, intonasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh, gestur, dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga harus cerdas. Jadi berhadapan dengan orang itu kadang-kadang dia kesulitan mengungkapkan tapi kelihatan dari gelagatnya. Jadi mungkin intonasi suaranya tiba-tiba jadi bulat misalnya. Waduh gimana ya Pak, salah itu berarti dia sedang gelisah. Atau ekspresi wajahnya, atau bahasa tubuhnya, gestur yang dia pakai dan lain sebagainya, entah sadar entah tidak. Nah itu kalau kita cerdas di sini ya berarti kemampuan emosional kita lumayan. Karena dia bagian dari kesadaran.